Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nggak peduli itu masa corona, nggak peduli juga itu masa wabah yang sedemikian luar biasa. Tapi yang pasti tubuh memang harus dijaga dengan olahraga. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, saya di sini tidak sendirian. Saya yakin pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Pemuda asli Purwakarta yang mengukir namanya di level nasional. Diawali dulu dari level provinsi, ikut dalam salah satu klub yang luar biasa di Jawa Barat, klub sepak bola ya. Dan kemudian namanya mulai menasional dan bahkan terkenal sampai internasional, bahkan mendapat sebuah penghargaan karena karirnya yang luar biasa tersebut. Tapi segala sesuatu pasti diawali dengan usaha dan bagaimana dia menjaga kualitas dirinya dengan berolahraga. Ada Revi Restu Fauzi. Revi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, tetap olahraga ya. Oke, Rev. Ini masa-masa seperti ini diisi dengan kegiatan apa nih? Ini lagi rehat ya? Iya. Persib ya? Persib ya. Nah, Revi ini merupakan salah satu personel dari Persib usia 18 tahun. Nah, pasti nanti akan sering muncul ya di TV ya si Rev ini. Rev, sekarang lagi break ya? Break, kalau di Bandungnya break sih. Lagi break, oke. Lagi diisi apa nih biasanya? Latihan paling. Latihan? Ya. Apa nih latihan yang Revi sering lakukan sekarang? Ya paling kayak agility, lari, kayak gitu, sepeda. Sepeda? Nah, tergantung PR dari Persibnya juga. Ini kan puasa nih. Ya. Agak terganggu nggak dengan puasa atau mungkin karena puasa kita mengurangi makan dan minum, tapi Revi dituntut untuk tetap bugar ya. Nah, terasa nggak ini atau Revi terpaksa mengurangi porsi latihan atau bagaimana, Rev? Masih nggak terlalu juga, tergantung latihannya. Tergantung latihannya. Bangun pagi apa nih yang Revi lakuin? Ya, Sholat subuh misalnya, terus ngaji. Ya paling kebugaran sebentar, gitu, rehat lagi kayak gitu. Sambil nunggu nanti sore. Oke. Berarti Revi olahraganya sore. Sore. Pagi nggak? Pagi enggak. Digunakan untuk full ini ya, istirahat ya. Sore baru kemudian olahraga lagi. Ini kenapa sore? Kenapa nggak pagi? Kalau pagi kemungkinan untuk capeknya tinggi sih ya. Lebih Haus, kayak gitu. Lebih ini ya. Tapi kalau sore ntar lagi buka puasa kan gitu kan. Ya, gitu. Semangatnya makin tambah gitu kan. Iya. Misalnya lari bukan lari karena ini ya. Bukan lari karena fisik tapi lari karena ngejar waktu buka puasa. Oke, Rev. Olahraga fisik apa yang biasanya Revi lakukan tadi? Mungkin bisa lebih spesifik, Rev. Misalnya apakah lari, skipping atau apa aja? Ya, lari, skipping, pengolahan bola kayak gitu. Gitu ya. Biasanya kalau lagi berolahraga seperti itu, mengatur kondisi tubuh seperti itu, Revi sendiri atau ada yang nemenin? Terkadang suka sama temen. Sama temen ya? Tahu sendiri sih, sering sendiri. Gitu ya. Oke, Rev, misalnya lari. Kalau dulu sebelum puasa dilahap berapa kilometer, sekarang puasa berapa kilometer nih? Kalau waktu itu 78 lah. 78, itu waktu nggak puasa ya? Iya, nggak puasa. Nah sekarang? Puasa paling dapat 3 atau 4 kilo. Oh gitu ya? 5 lah. Kenapa dikurangin? Sengaja dikurangin atau karena memang kita gimana nih? Waktunya yang dikasih sama Persibnya kurang. Jadi harus nurut sama yang dikasih waktunya aja. Oh memang dijadwal dari sana ya? Iya. Oh jadi Revi ini di Persib, dia di usia 18 itu sudah diatur ya menu-menunya ya? Sudah. Revi, kamu olahraga ini sekian jam, olahraga ini sekian jam gitu ya? Senin misalnya olahraganya tentang agility, kayak passing, kayak gitu. Pengolahan bola, nah nanti Selasanya break, terus Rabunya Tabata, kayak gitu. Nanti lanjut lagi lari, kayak gitu. Oke. Rev, apapun kondisi di camp, waktu di Bandung sana ya, di Wisma Persib mungkin dengan di sini tentu berbeda, ya kan? Kalau di sana mau nyari sparring partner gampang banget gitu kan, teman-teman ada. Nah di sini Rev, karena kan hanya kamu nih ya, yang ada di Persib kan kamu ya. Nah
gimana nih nyari teman sparring nih yang sesuai standar nih ya, karena kan nggak bisa kita asal ngambil teman sparring dan lain sebagainya. Susah sih kadang kalau misalnya nggak bisa nyari teman kayak gitu, ya udahlah. Kalau buat nyari teman sparring paling buat cari teman-teman buat ngajak apa tambah-tambah latihan paling bisa. Kalau sparring kayaknya susah sih. Terus gimana tuh? Karena kan Revi selama kompetisi off ya, libur seperti ini, Revi dituntut harus tetap satu bugar. Yang kedua, skill nggak boleh turun skillnya, kan gitu kan? Skill harus terus bertambah. Bahkan kalau perlu harus bertambah gitu kan. Sementara rekan sparring nggak ada. Gimana Revi menyiasatinya seperti apa? Ya paling latihan sendiri, nambah-nambah skill kayak gitu buat nanti pas kita sparring kembali ke tim udah siap gitu paling. Nggak harus ada perubahan lah selama latihan di Purwakarta ini. Oke. Berarti tetap latihan sendiri ya? Oke, iya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya kalau seperti itu ya, karena dengan kita berlatih sendiri kita tidak tahu nih tolok ukur kita seperti apa. Kita maju atau kita kemampuan kita, skill kita naik atau turun kita nggak ngerti kan. Nah, Revi, biar kendala seperti ini tidak kamu alami ya. Tidak adik-adik kamu nanti alamin ya. Artinya penerus kamu nanti ya, yang mungkin akan terjun di Persib atau di klub-klub liga lainnya gitu, biar kamu juga mudah dapat sparring partner. Apa yang bisa kamu sampaikan nih buat juniormu nih? Mungkin harus lebih giat berlatih gitu. Jangan malas-malasan lah, berlatih sendiri. Kalau misalnya nggak ada teman ya sendiri aja, paksa. Yang penting jangan menyerah gitu aja ya. Iya. Waduh, luar biasa nih. Berlatih sendiri itu memang kadang susah-susah gampang ya, Rev ya? Iya. Nah, Rev, kalau kita lihat sekarang kan virtual ya. Semua serba virtual gitu kan. Termasuk ini juga termasuk atlet-atlet dari luar negeri juga melakukan latihan sendiri virtual dengan dipandu oleh pelatih dari internet gitu kan dan lain sebagainya. Kalau di Persib gimana, Rev? Ya sama kayak gitu. Kemarin sempat bareng-bareng juga kayak gitu. Oh gitu ya. Secara online kayak gitu bareng-bareng. Bareng-bareng gitu ya. Tetap sama aja ya, ada sama juga ya. Oke, tapi itu temporer, artinya sekali waktu atau tiap hari, Rev? Sekali waktu, tergantung latihannya kita. Kalau latihannya Tabata mungkin bareng kayak gitu. Oh gitu. Iya, kalau Tabata biasanya bareng terus. Oh gitu ya. Oke, berarti virtual juga ya. Virtual. Mumpung di saat kondisi seperti sekarang ini ya. Jadi virtual ya. Artinya nggak ada masalah ketika tidak harus bertemu, kesulitan cari sparring partner, tapi tetap ada pengawasan dari tim pelatih gitu ya, melalui virtual itu ya. Luar biasa sekali. Ya memang Purwakarta patut berbangga ya, karena beberapa anak mudanya ini membela klub-klub ternama yang ada di Indonesia. Dan bahkan ada yang dilirik oleh luar negeri. Dan salah satunya adalah Revi. Revi saat ini masih ada di Persib usia 18. Dan saat ini Revi juga sedang menapai karir yang luar biasa. Nah Revi, kita ngomong ke pola makanan nih Rev. Kalau biasanya waktu sebelum puasa gitu ya Rev ya, itu menunya seperti apa, pola makannya seperti apa. Nah sekarang puasa apakah ada perbedaan? Atau mungkin ada yang harus dikurangin, atau bahkan ada yang harus ditambah, atau mungkin malam harus digenjot lagi nih, gua makannya dibanyakin gitu kan. Atau gimana Rev? Ada sih kalau sebelum puasa kayaknya lebih makan kayak sop kayak gitu, terus sayuran gitu ya. Kayak gitu. Kentang. Kalau sekarang juga sih masih kentang kayak gitu. Ikan, ayam kayak gitu. Nah sekarang buah-buahan pasti ya? Ya buah-buahan, pisang. Nah sekarang itu ada takarannya nggak sih Rev? Apa namanya? Misalnya gua harus makan sekian piring nih gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Wajar-wajar aja. Yang penting unsur gizi, sayuran gizi terpenuhi ya? Iya terpenuhi. Oke. Nah itu kalau pada saat sebelum puasa. Nah sekarang puasa nih. Pada saat puasa seperti ini, pola makan Revi gimana? Apakah dirubah atau gimana Rev? Dirubah kayaknya banyaknya. Soalnya kan Revi itu nggak makan nasi gitu. Nah, jadi dirubah kayak setiap sahur paling makan kentang kayak gitu. Kalau nggak ayam aja kayak gitu. Oke, berarti Revi nggak makan nasi tapi makan bubur ya? Bubur. Makan bubur ya? Oke. Jadi kalau tidak puasa itu sayur-sayuran juga dibanyakin, tapi sekarang puasa kentang juga. Kentang. Kenapa makan kentang?
pengganti nasi kan, sama pengganti nasi. ketupat. Karbohidratnya juga Iya. banyak ya, dan kadar gulanya juga sedikit. Oke, ada nggak penambahan porsi makan, Ref? Terutama pada malam hari gitu, habis taraweh, Revi ngapain? Enggak sih, kalau habis tarawih jarang makan lagi. Paling lanjut buat istirahat. Kalau misalnya pengen olahraga lagi sebentar gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa ya Revi ya. Oke Rev, di saat teman-temanmu asik bermain gadget, di saat teman-temanmu asik pacaran, tapi kamu menempa diri kamu sendiri sedemikian luar biasa ya. Jadi ini luar biasa banget ya. Semoga apa yang kamu harapkan nanti benar-benar bisa terwujud, dan saya ingin melihat kamu masuk dalam Liga Indonesia ya, bahkan mungkin masuk ke timnas junior dan senior tentu saja nanti, Rev. Oke Revi, sekarang kita ngomong soal masih soal sepak bola nih, Rev. Masih soal sepak bola. Ini kan masih apa namanya, liga kita ini apa namanya, masih juga belum bisa disejajarkan dengan liga-liga Eropa gitu kan. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di internal PSSI sendiri. Kemudian juga masih tarik ulurnya berbagai kepentingan di situ. Bahkan ada yang bilang bahwa PSSI bisa dikatakan mulai ditarik-tarik karena politik dan lain sebagainya. Revi melihat carut-marut seperti ini apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemain dan juga oleh PSSI sendiri sebenarnya? Pembenahan-pembenahan seperti apa yang perlu mereka lakukan dari perspektif biasanya anak muda itu pemikirannya jauh banget gitu kan? Gimana, Rev? Kalau menurut saya lebih ditekankan ke disiplin, terus Disiplin ya. meniru karir profesional untuk pemain-pemain yang di luar negeri. Tertib gitu ya. Tertib, mencontoh kayak taati aturan dari pelatih ataupun dari manajemen, harus lebih ditaati lah. Revi, pesimis nggak sih dengan persepak bolaan kita, terutama PSSI ya? Bisa maju nggak sih sepak bola kita ini, Rev? Menurut kamu sebagai atlet nih ya, sebagai pemain sepak bola profesional, yakin nggak sih, optimis nggak sih dengan dunia persepak bolaan kita mendatang bisa maju kayak Liga Serie A Italia, Liga Premier Inggris, kayak gitu-gitu? Bisa nggak sih suatu saat ke depan? Bisa sebenarnya, kayak kan sekarang kita udah tahu pemain-pemain yang sekarang kayak yang U19 sama yang senior udah berkembang gitu, udah pada bagus gitu. Apalagi pelatihnya baru ya? Pelatihnya baru. Sintayong ya. Saya yakin sih bisa maju sepak bola Indonesia. Tapi kira-kira apa pula nih yang perlu dibenahi nih, Rev, dalam dunia persepak bolaan kita? Kalau menurut kamu apa aja nih? Mungkin kedisiplinan, mungkin latihan fisik kayak gitu. Kemarin kan Sintayong juga bilang kurangnya pemain Indonesia ya fisik. Fisiknya parah. Kata Sintayong fisiknya parah kan gitu kan. Itu paling latihan ya gitu. Padahal Revi, kita harus jujur ya, Indonesia tuh banyak daerah-daerah yang perbukitan ya. Artinya itu untuk menggenjot fisik sebenarnya kan lebih mudah dibandingkan dengan kita misal di Inggris atau di Eropa, di Italia itu kan juga mereka kesulitan mencari tempat latihan yang bisa untuk meningkatkan performa fisik gitu kan. Nah, kalau sudah misalnya ini pelatih udah bagus nih, ya kan, optimisme bahwa kita maju juga udah dapet nih gitu kan. Nah sekarang dari faktor pemain nih, Rev, apa nih harus dilakukan pemain nih? Kita tahu kan karakter pemain Indonesia, karakter pemain kita itu juga macam-macam karakternya. Ada yang tiba-tiba kedapatan di klub malam gitu kan. Gitu. Ada yang lagi ke diskotik dan lain sebagainya. Latihan kemudian juga absen. Ya kan, sering sekali latihan absen dan sebagainya. Padahal dia pemain debut timnas gitu kan, pemain timnas. Nah, agar hal ini tidak terulang lagi dan agar hal ini tidak terjadi lagi, saran Revi gimana nih? Kalau saran Revi sih, kalau untuk pemain muda ya lebih luangkan waktu buat kayak berlatih kayak gitu, berlatih disiplin, latihan lagi, terus kurangin hal-hal yang buat diri kita gak penting lah, misal nggak perlu gitu ya? Buat yang nggak perlu itu nggak usah lah, ngapain gitu, buang-buang waktu kayak gitu. Buang-buang waktu ya. Menjadi pemain profesional, menjadi pemain klub luar biasa seperti Persib Bandung, itu memang perlu persiapan yang sangat ekstra ya, Revi ya, yang sangat luar biasa, karena persaingan juga semakin ketat. Suatu saat
kita bahkan bisa dicoret, Ya. kan gitu kan. Nah, Revi sendiri bagaimana ini menjaga motivasi juga nih? Ya. Menjaga motivasi agar Revi bisa tetap bertahan. Terus kemudian apa yang dilakukan Revi ini agar tetap bisa bersaing dengan yang lain, Rev? Ya, ngolah skill supaya nggak kalah saing sama orang lain. Terus latihan yang lebih serius, karena di Persib aja striker ada 3. Kita harus nggak mau harus bersaing di situ buat dapetin tim utama yang disebut. Saya kalau melihat permainan Revi di usia 18 itu umpan-umpannya hampir sama dengan ketika Messi memberikan umpan pada temennya. Jadi dari samping langsung masuk nusuk ke tengah. Nah, Rev, idolamu siapa di dunia sepak bola? Idola di dalam negeri sih buat striker kayaknya Wonder Luis kayaknya. Wonder Luis? Ya, kalau misalnya wing itu Febri kalau di Indonesia. Febri ya? Ya. Oke, kalau di luar? Kalau di luar kayaknya kalau striker Lewandowski, saya ingin main. Lewandowski. Wah, luar biasa itu. Lewandowski ya. Kenapa kamu tidak suka sama atau tidak menjadikan Ronaldo, Messi itu sebagai salah satu top favoritmu lah, istilahnya seperti itu. Kenapa? Kenapa malah pilih Lewandowski gitu kan? Soalnya Lewandowski itu cuma cara bermainnya saya suka gitu. Dia striker yang tajam, terus mempunyai badan yang bagus, pengolahan bola yang bagus juga. Penguasaan bola memang dia lengket dia. Ya. Ketika dia melakukan tik-tak itu kan bagus banget dia memang. Oke, Revi, untuk Indonesia sendiri, menurut kamu apa sih yang perlu ditingkatkan ini untuk meningkatkan kualitas dari para pemain Indonesia terutama? Saya ingin kamu menilai sendiri apa sih para pemain kita yang kurang, apakah dari sisi spirit, semangat misalnya, kemudian apakah perlu mungkin dari aspek bonus yang kurang, finansial, atau mungkin karena sarana dan prasarana kita yang sangat minim, Rev. Menurut kamu apa nih yang perlu segera ditingkatkan dalam waktu cepat ini? Kalau menurut saya sarana sih. Sarana prasarana. Kenapa? Kalau kita lihat Persib bagus, sarana prasarananya bagus tuh. Iya sih, bagus. Tapi kalau untuk nasional ya, levelnya timnas lumayan. Timnas harus kurang sarana aja kalau menurut saya. Kurang sarana prasarana. Banyak sekali sebenarnya itu ya mungkin salah satu kendala sehingga kita, padahal kita juga sering melakukan ini ya, pertandingan persahabatan ya, pertandingan persahabatan dengan negara-negara lain gitu kan. Nah, dari situ mungkin juga faktor keterbatasan sarana prasarana ya, Rev ya. Jadi menurut Revi itu yang harus digenjot lagi, diperbanyak, dilengkapin gitu ya. Emang nggak butuh kucuran bonus? Ya, kalau itu sih itu wajib hukumnya. Oke, jadi bonus juga harus ya. Bonus, kemudian juga yang terpenting sebenarnya sarana prasarana. Memang dalam dunia olahraga itu tidak melulu ke duit ya sebenarnya, Rev ya, tapi lebih pada kebanggaan untuk membawa nama bangsa gitu kan, skill yang bagus. Nah, ini juga sarana dan prasarana mutlak diperlukan gitu ya. Oke, Revi, nanti kapan lagi nih akan bergulir lagi nih? Udah ada informasi belum dari Persib sendiri kapan ini akan kembali aktif gitu, terutama yang U18, Rev? Kalau kemarin yang sempet tes di Tasik tuh lihat tuh Juni kalau nggak salah. Tapi Juni ya. Nggak tahu sih, kalau sekarang belum ada info lagi. Belum ada info lagi. Yang pasti Revi sekarang lagi harus tetap menjaga kebugaran, skill terutama. Jangan turun Revi skillnya ya. Harus tetap ditingkatkan meskipun kendalanya susah ya cari sparring partner ya. Kalau mungkin saya jago bola gitu saya mau jadi sparring. Saya nendang aja nggak bisa. Oke, baik, Revi ada mungkin pesan yang buat generasi muda nih, utamanya anak-anak Purwakarta. Ini kan kita melihat kita punya lapangan gitu kan, meskipun sekarang penuh rumput, lapangannya nggak terurus, gitu kan. Nah, Rev, apa nih saran kamu agar teman-teman kamu, anak-anak muda Purwakarta ini jadi termotivasi untuk, wah gue harus bisa kayak Rev ini. Apa ini yang mau disampaikan? Kayak jangan malas-malasan, tingkatin terus. Kalau emang kita skillnya udah
di 5 jangan sampai turun ke 4, harus naik lagi. Terus kurangin hal-hal yang nggak penting lah buat kita. Oke, Ref, satu lagi nih Ref. Nanti ketika kompetisi sudah mulai normal nih, bergulir, Revi juga nanti mau tidak mau akan lebih sering ada di Bandung kan ya. Sekolahmu gimana, Ref? Sekolah saya paling rajin dispense ya. Gitu ya? Iya, dispense sebulan tuh bisa cuman sekolah 4 kali itu. 4 kali ya? Senin aja itu. Senin sekolah, Selasa udah pulang lagi ke Bandung. Oke, terus nilaimu gimana tuh? Ya itu sih lumayan susah juga. Jadi nanti pas pulang kadang kalau bisa ngerjain dulu terus kumpulin. Kalau enggak kadang suka minta bantuan dulu ke teman. Oke Ref, dari pihak sekolah sendiri gimana? Apakah sering ketika kamu dispen gitu kan, Revi kamu sering dispen nih, sering nggak masuk, ada teguran-teguran keras seperti itu gimana? Ada ya? Paling saya nggak apa-apa lah, ya emang saya ngerasa emang saya dispen terus. Ada juga guru yang ngedukung, ada juga yang enggak, saya maklumin aja ya. Gimana emang atlet udah kayak gini? Gitu ya? Ke resikonya. Nggak ingin pindah ke Bandung untuk lebih mendekatkan kamu dengan tempat latihan misalnya? Ingin sih, tapi udah gimana ya? Udah tanggung gitu. Ref, ada di kehidupan kita tuh selalu ada 2 pilihan, gitu kan? Ya. Dan banyak bahkan yang memilih lo pilih olahraga atau lo pilih sekolah, kan gitu kan? Revi pilih yang mana nih? Olahraga kalau Revi. Olahraga? Iya. Sekolah nggak perlu? Nggak perlu. Kalau Revi masalahnya ke olahraga sih kayaknya. Olahraga ya. Tapi kenapa Revi masih sekolah sampai sekarang? Ya karena di samping kita berolahraga juga harus ada ilmu lah dikit-dikit mah. Masa depan harus jelas. Oke, menarik ini ya. Menarik ini Rev ya. Jadi sebenarnya Revi pilih olahraga karena memang bakatnya di situ ya. Tetapi mau tidak mau yang namanya dunia pendidikan itu juga penting ya Rev ya. Itu juga penting masa depan. Karena kalau mungkin beda Indonesia dengan yang lain ya. Kalau di negara lain mungkin olahraga bisa jadi mata pencaharian yang luar biasa. Sementara di Indonesia kan belum bisa. Nah itu Revi yang masih harus menjaga keduanya, ya, menjaga olahraganya dan menjaga sekolahnya. Sekarang kelas berapa Revi? Kelas 2 mau naik ke kelas 3. Kelas 2 mau naik ke kelas 3 ya. Oke. Nanti setelah lulus sekolah mau kuliah atau full di olahraga? Mungkin kayaknya setahun break dulu buat full di olahraga. Fokus dulu di olahraga. Oke. Nanti lihat ke depannya kayak gimana. Oke, baik ya. Baik ya, Rev, kita hanya bisa mendoakan agar Revi bisa terus karirnya cemerlang, karena apapun Revi adalah salah satu kebanggaan, ikon dari Purwakarta tercinta gitu kan. Nah, kita harapkan juga spirit yang ada di Revi menular ke generasi muda yang lain ya, di Purwakarta terutama gitu ya. Oke, baik Revi, terima kasih waktunya di kesempatan kali ini. Sukses selalu buat Revi. Amin. Dan ya pemirsa, itu tadi ngobrol dengan anak muda dari Persib Persib usia 18, si Revi Restu Fauzi ya. Oke, Revi Restu Fauzi. Dan kita bisa melihat sepak terjangnya yang di usia masih sangat muda, tapi dia lebih mementingkan untuk karir. Dia lebih berpikir ini ada kesempatan dan saya tidak akan membuang kesempatan itu dengan sia-sia. Dia menjaga stamina di saat teman-temannya pacaran, di saat teman-temannya main game, di saat teman-temannya WA dan lain sebagainya. Tapi Revi selalu lebih mengutamakan karirnya demi masa depannya. Luar biasa sekali. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Nah.